Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-musannifu, hafidhahullahu ta'ala, wasman ata wa kunyatan wa laqaba, wa akhiran dha'in siwahu sahiba. Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala dalam kitab beliau Dalilus Saliki ila Alfiyyati Ibni Malikin, beliau kembali mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam Alfiyyah beliau, yaitu bait yang ke-74, di mana bait ini itu masih membahas mengenai alam, yang masih berada dalam bab alam, di mana Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, wasman ata wa kunyatan wa laqaba, ya, dan alam itu datang dalam bentuk isim, ya, kemudian juga datang dalam bentuk kunyah, dan juga datang dalam bentuk laqab. Ya, ini mengisyaratkan kepada 3 jenis alam yang nanti akan dijelaskan pada penjelasan setelah ini. Kemudian wa akhiran dha in siwahu sahiba. Dan akhirkanlah dha, ya, dha ini isim isyarah yang kembalinya kepada laqab. Berarti dan akhirkanlah laqab in siwahu sahiba. Jika, ya, selain dari laqab tersebut itu menemani laqab. Ya, apa selain dari laqab? Yaitu isim dan kunyah. Artinya, ya, menurut Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, bahwa ketika laqab itu datang bersama isim, ya, atau datang bersama kunyah, maka akhirkanlah laqab. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala itu memberikan judul untuk subbab ini, ya, yaitu untuk bait yang ke-74, yaitu aqsamul alami bi'tibari wad'ihi, yaitu pembagian alam, ya, pembagian alam, ya, bi'tibari wad'ihi, berdasarkan peletakannya, ya, atau berdasarkan tata letak dari alam tersebut. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala memberikan penjelasan untuk bait ini. At-taqsimul awwalu, ya, pembagian yang pertama untuk alam bi'tibari wad'ihi, yaitu berdasarkan peletakannya, ya, berdasarkan tata letaknya. Thalathatu aqsamin. Maka alam itu berdasarkan tata letaknya atau peletakannya itu dapat dibagi menjadi 3 jenis. Al-awwalu, ya, jenis atau macam yang pertama yaitu ismun. Ya, ismun. Ya, ismun ini itu adalah, ya, nama yang paling umum dikenal. Jadi terkadang kalau orang menyebutkan alam, ya, itu terkadang dimutlakkan kepada ismun ini. Nah, apakah ismun itu? Wa huwa ma utliqa 'ala dzati awwalan. Ismun atau isim dalam bab alam ini itu adalah sesuatu yang digunakan untuk menyebut suatu zat, ya, dalam pertama kali, ya. Jadi sesuatu yang pertama kali digunakan untuk menyebut suatu zat. Itulah yang disebut dengan ismun di sini. Apa contohnya? Nahwu Khalidin. Ya, contohnya adalah Khalid.
Nah, Khalid itu adalah sesuatu yang digunakan ya pertama kali untuk menyebut suatu zat. Ya, dalam hal ini adalah seorang laki-laki. Ya, maka ketika kita menyebut Khalid itu kita akan membayangkan seseorang yang diberikan nama Khalid tersebut. Kemudian Hinda atau Hindin, ya. Kemudian Hindun atau Hindu. Ya, itu juga adalah sesuatu yang digunakan untuk menyebutkan suatu zat. Ya, pertama kali. Dalam hal ini itu adalah seorang wanita. Itu jenis yang pertama. Kemudian jenis yang kedua, ats-tsani kunyatun. Ya, yang kedua adalah kunyah. Apa itu kunyah? Ma utliqa 'ala dzati ba'da tasmiyati. Yaitu kunyah itu adalah sesuatu atau suatu kata yang digunakan untuk menyebut suatu zat, ya, tapi bukan awalan, bukan yang pertama kali. Akan tetapi ba'da tasmiyati. Ya, setelah zat tersebut diberi nama dengan isim. Ya, atau mudahnya kunyah adalah sesuatu atau suatu kata yang digunakan untuk menyebut suatu zat setelah isim. Ya, kemudian apa ciri-cirinya? Wasuttira bi abin au ummin. Ya, wasuttira bi abin au ummin. Dan kunyah itu dimulai dengan abun atau ummun. Ya, ini adalah ciri-ciri dari kunyah yang disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Yaitu digunakan untuk menyebutkan suatu zat setelah isim dan dimulai dengan abun atau ummun. Ya, kita lanjutkan. Nahwu contoh dari kunyah Abu Hafsin Umar binul Khattabi. Abu Hafsin Umar binul Khattabi. Yaitu Abu Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Maka di sini kita mengetahui ya isim ya atau tasmiyahnya itu adalah Umar. Ya, nama beliau itu masyhur yaitu Umar. Nah, di sini kemudian diberikan contoh mengenai kunyah. Yang mana kunyahnya? Tadi kita lihat bahwa ciri-cirinya dimulai dengan abun atau ummun. Nah, di sini ada Abu Hafsin. Maka Abu Hafsin itu adalah kunyahnya. Kemudian Aisyatu ummul mu'minina. Ya, Aisyatu ummul mu'minina. Ya, radhiyallahu anha. Maka beliau, yaitu Aisyah, itu memiliki kunyah ummul mu'minina. Yaitu ibu dari orang-orang yang beriman. Kemudian contoh yang lain dari kunyah itu qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Masad ayat yang pertama, Tabbat yada abi lahabi wa tabb. Ya, artinya ya binasalah kedua tangan dari Abu Lahab, ya, dan sesungguhnya dia akan binasa. Ya, maka di sini di mana di mana kunyahnya itu adalah fa abi lahabin kunyah. Ya, maka kata Abu Lahab di sini itu adalah kunyah. Kunyah untuk siapa? Kunyatu Abdil Uzza bin Abdil Muttalibi ammin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Lahab itu adalah ya di sini kunyatu Abdil Uzza ibni Abdil Muttalibi, ya kunyah untuk
Abdul Uzza bin Abdul Muttalib, ammin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, yaitu paman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita lihat catatan kaki terkait hal ini. Ya. Kunyatuhu Abu Utbata. Ya, kunyatuhu Abu Utbata. Ya, maka di sini disebutkan sebetulnya kunyah dari Abdul Uzza bin Abdul Muttalib ini itu adalah Abu Utbah. Ya, karena salah satu putra dari Abu Lahab itu ada yang namanya Utbah. Wa innama qila lahu Abu Lahabin. Ya, dan beliau itu sesungguhnya hanya disebut dengan Abu Lahab. Ya, Lahab itu artinya adalah ya nyala api. Nah, Abdul Uzza ini itu disebut Abu Lahab mengapa? Li isyraqi wajhihi. Ya, disebut sebagai Abu Lahab karena ya wajahnya itu yang bersinar atau bercahaya. Ya, karena Abu Lahab itu ya dikenal dengan ya wajahnya yang rupawan, yang bersinar. Maka disebut sebagai Abu Lahab. Namun kunyahnya itu adalah Abu Utbata. Ya, kita kembali ke atas. Ats-tsalitsu, ya nama yang ketiga, macam nama yang ketiga berdasarkan peletakannya atau tata letaknya. Ats-tsalitsu laqabun, yaitu laqab. Apa itu laqab? Wa huwa ma utliqa 'ala dzati ba'da tasmiyati. Ya, sampai di sini definisinya mirip dengan kunyah, yaitu laqab adalah sesuatu atau suatu kata yang disebutkan atau digunakan untuk menyebutkan suatu zat setelah isim. Ya, setelah diberi nama dengan isim. Nah, kemudian apa ciri-ciri yang lain? Wa asy'ara bimadahin au dzammin. Ya. Dan laqab tersebut itu memberikan informasi ya mengenai pujian atau celaan. Ya, jadi ciri-ciri dari laqab ya pertama itu adalah suatu kata yang digunakan untuk menyebut suatu zat ya setelah diberi nama dengan isim. Kemudian laqab tersebut itu memberikan informasi mengenai pujian atau celaan. Contohnya apa? Kal ma'muni. Ya, al-ma'mun. Ya, contohnya adalah al-ma'mun. Berarti yang terpercaya. Ya, ini pujian. Kemudian war-rasyidi dan ar-rasyid, ya, yang bijaksana. Wal-jahidhi. Ya, dan al-jahidh, yaitu yang melotot, ya, ini bisa jadi adalah celaan. Kemudian was-saffahi, ya, dan as-saffah itu adalah yang menumpahkan darah, ya, itu adalah juga celaan. Wa minhu qauluhu ta'ala, dan di antara contoh dari laqab itu ada dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nisa ayat ke-171. Yaitu innamal masihu Isa bin Maryam. Ya, innamal masihu Isa bin Maryam. Ya. Sesungguhnya ya Al-Masih yaitu Isa putra dari Maryam. Ya, dalam surat An-Nisa ayat ke-171. Maka di mana di sini laqabnya? Ya, fal masihu laqabun. Maka al-masih itu adalah laqab. Laqab untuk siapa? Li Isa alaihi salatu wassalamu. Ya, al-masih itu adalah laqab untuk Isa alaihi salatu wassalamu. Ya, sedangkan makna masih itu ya ada banyak menurut penafsiran para ulama. Ya, yang salah satunya itu adalah
Ya karena itu maknanya adalah mengusap, ya salah satunya karena beliau itu dapat ya menyembuhkan penyakit dengan mengusap. Itu dapat kembali dilihat di kitab-kitab tafsir. Kemudian beliau melanjutkan wa qad yajtami'ul ismu ma'al laqabi awil kunyati. Dan terkadang ya isim itu bergabung, isim di sini adalah isim yang digunakan untuk alam, ya berarti jenis yang pertama. Ya. Dan terkadang isim itu bergabung bersama laqab atau kunyah. Ya, jadi terkadang isim itu tidak datang sendiri, tapi bergabung bersama laqab atau kunyah. Walidzalika thalathu suwarin. Dan lidzalika ya dan untuk isim yang datang bersama laqab dan kunyah itu ada 3 format atau 3 cara ya bagaimana isim itu bergabung bersama laqab atau kunyah. Al-ula, yang pertama, yang maksudnya adalah as-suratul ula. Ya, al-ula, cara atau format yang pertama, al-ismu ma'al laqabi. Yaitu isim itu datang bersama laqab. Ya, datang bersama laqab. Wa yajibu ta'khirul laqabi 'anil ismi. Maka jika isim itu datang bersama laqab, itu wajib mengakhirkan laqab daripada isimnya. Artinya isim datang terlebih dahulu, ya disebutkan terlebih dahulu, kemudian laqab datang setelahnya. Fataqulu, maka engkau mengatakan, Thanil khulafa'ir rasyidina, ya al-khulafa'ur rasyidin yang kedua, itu adalah Umaru, ini kita baca mengikuti jumhur saja, Umarul Faruqu radhiyallahu anhu. Yaitu Umar al-Faruq radhiyallahu anhu. Ya, kita baca dua-duanya marfu saja. Ya, walaupun nanti di bait setelah ini itu Ibnu Malik rahimahullahu taala mengatakan kalau isim dan laqab itu dua-duanya mufrad, ya, artinya terdiri dari satu kata, maka yang kedua itu menjadi mudhafun ilaihi. Ya, yang pertama menjadi mudhaf. Ya, nanti kita akan masuk ke penjelasannya. Ya. Mengapa? Ya, mengapa laqab itu diletakkan di akhir? Wa dzalika li'annal laqaba bimanzilatis sifati. Ya. Hal tersebut ya karena laqab itu menempati kedudukan sifat. Ya, laqab itu menempati kedudukan sifat. Wa hiya tata'akhkharu 'anil mausufi. Dan yang namanya sifat itu datang ya atau pasti diakhirkan daripada mausufnya, daripada yang disifati. Ya, menggunakan alasan ini maka laqab itu didatangkan setelah isim. Karena sifat itu datangnya setelah mausuf, setelah yang disifati. Ya, namun di sini kemudian Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala memberikan penjelasan wa qad yataqaddamul laqabu idza kana ashhara minal ismi. Ya. Dan terkadang laqab itu didahulukan daripada isimnya. Ya, artinya menyelisihi tadi hukum asalnya. Ya, terkadang laqab itu didatangkan lebih dahulu daripada isimnya. Kapan itu? Idza kana ashhara minal ismi. Kalau ya, atau ketika laqab tersebut itu lebih terkenal atau lebih masyhur daripada isimnya. Contohnya apa? Ka qaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala yang telah kita bacakan tadi, Innamal masihu Isa benu Maryam. Ya, sesungguhnya Al-Masih, ya Isa, putra Maryam. Ya, maka di sini perhatikan, ya
isimnya itu adalah Isa. Sedangkan laqabnya itu adalah Al-Masihu. Ya, maka di sini Al-Masihu yaitu laqab didahulukan daripada Isa. Ya, karena di sini Al-Masih itu lebih masyhur daripada Isa. Wa qad warada 'anil Arabi taqdimul laqabi qalilan. Dan sungguh ya telah datang dari orang Arab terdahulu, ya, di mana orang Arab terdahulu itu mendahulukan laqab. Walaupun qalilan, ya walaupun itu hanya sedikit. Ya sedikit jumlahnya orang yang mendahulukan laqab daripada isim. Akan tetapi ada. Ya datang atau digunakan dari orang Arab. Ka qaulil mar'ati, ya sebagaimana ucapan ya seorang wanita yang dikatakan bahwa itu adalah saudari dari ini, Amr yang disebutkan di sini, yaitu Dzulkalbi. Ya, wanita tersebut mengatakan bi anna dzalkalbi amron khairahum hasaban. Ya bahwa ya dzalkalbi atau Dzulkalbi yaitu orang yang memiliki anjing, ya, yaitu Amr, itu sebaik-baik dari mereka dari segi kemuliaan. Ya. Ya bahwa Dzulkalbi atau Dzulkalbi Amr itu sebaik-baik mereka dari ya, sisi kemuliaan, bi batni Syiryana ya'wi haulahu dzibu. Yaitu ada di ya batni Syiryana. Ya kalau dilihat di ya syarah atau penjelasan dari Syawahid itu adalah nama tempat di mana Amr itu dikuburkan. Ya Syiryan itu adalah ya nama pohon yang kemudian diambil menjadi busur. Ya jadi bahwa Amr itu ya dikuburkan di batni Syiryana. Ya'wi haulahu dzibu. Yang di sekitarnya itu ya serigala itu ya melolong. Ya atau kita lihat catatan kaki terkait bait ini. Bi anna, ya kenapa kok tiba-tiba datang bi anna, ya bahwa muta'alliqun bi baitin sabiqin. Yaitu terikat atau terkait dengan bait yang sebelumnya. Wa huwa qauluha, yaitu ucapan dari ya, wanita tersebut. Apa kata wanita tersebut? Abligh Hudzailan wa abligh man yuballighuhum anni haditsan wa ba'dul qawli takdzibu. Ya abligh Hudzailan wa abligh man yuballighuhum anni haditsan wa ba'dul qawli takdzibu. Ya sampaikanlah kepada kabilah Hudzail, ya, dan sampaikanlah kepada orang yang dapat menyampaikan kepada mereka, yaitu kabilah Hudzail tersebut. Ya anni haditsan, ya sampaikanlah dariku perkataan. Wa ba'dul qawli takdzibu, ya, dan sebagian dari perkataan tersebut ya bisa jadi didustakan. Ya, apa perkataannya ya tadi? Bi anna dzalkalbi amron khairahum hasaban dan seterusnya. Ya sampaikanlah bahwa Dzulkalbi Amr itu adalah sebaik-baik dari mereka dari sisi kemuliaan. Kemudian wa amron badalun min dzalkalbi. Dan i'rabnya tadi amron itu adalah badal untuk dzalkalbi. Wa khairahum sifatun li amrin. Dan khairahum itu adalah sifat untuk Amr. Ya ini i'rabnya. Kemudian kita kembali ke atas. Ats-tsaniyatu, ya format atau cara ya, susunan nama yang kedua, alismu ma'al kunyati. Ketika isim itu datang bersama kunyah.
fa anta bil khiyari fi taqdimi ayyihima syi'ta. Maka engkau boleh atau dapat memilih untuk mendahulukan mana saja dari keduanya, yaitu isim dan kunyah, mendahulukan mana saja yang engkau kehendaki. Mau mendahulukan isim daripada kunyah boleh, atau mendahulukan kunyah dulu baru isim juga boleh. Fataqulu, maka engkau mengatakan, Thanil khulafa'ir rasyidina Umaru Abu Hafsin. Al-khulafa'ur rasyidin yang kedua itu adalah Umar Abu Hafs. Ini artinya mendahulukan isim daripada kunyah. Isim dulu baru kunyah. Au Abu Hafsin Umaru radhiyallahu anhu. Atau Abu Hafs Umar radhiyallahu anhu. Ini berarti mendahulukan kunyah dulu, baru kemudian isim. Maka di sini anta bil khiyari, engkau boleh memilih mau mendahulukan yang mana. Di sini perkaranya longgar. Kemudian yang ketiga ats-tsalitsatu, yang ketiga al-kunyatu ma'al laqabi. Yaitu format atau cara yang ketiga, yaitu kunyah itu datang bersama laqab. Fa dhahiru kalami Ibnu Malikin annahu yajibu ta'khirul laqabi. Maka kalau mengikuti zahir, mengikuti yang tampak dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, bahwa wajib mengakhirkan laqab. Beliau mengatakan wa akhiran dza. Wa akhiran dza in siwahu sahiba. Akhirkanlah laqab jika yang selain laqab, yaitu kunyah atau isim, itu menemani. Lima taqaddama. Karena sebab yang telah dijelaskan sebelumnya. Contohnya bagaimana? Thanil khulafa'ir rasyidina Abu Hafsinil Faruqu. Thanil khulafa'ir rasyidina Abu Hafsinil Faruqu. Al-khulafa'ur rasyidin yang kedua itu adalah Abu Hafs Al-Faruq. Radhiyallahu anhu. Al-khulafa'ur rasyidin yang kedua itu adalah Abu Hafs Al-Faruq. Maka kita perhatikan Abu Hafs itu adalah kunyah dari Umar radhiyallahu anhu. Dan Al-Faruq itu adalah laqabnya. Maka kalau kita mengikuti zahir dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, itu kita mendahulukan kunyah dulu. Dan laqab wajib diletakkan di akhir. Kemudian kita lanjutkan. Wa indal jumhuri, akan tetapi menurut jumhur atau mayoritas ulama ilmu nahwu, itu anta bil khiyari. Dalam hal ini engkau itu juga memiliki pilihan. Artinya boleh mendahulukan kunyah daripada laqab, atau boleh juga mendahulukan laqab daripada kunyah. Itu menurut mayoritas ulama nahwu. Falaka antaqula. Maka boleh bagimu untuk mengatakan Thanil khulafa'ir rasyidina al-Faruqu Abu Hafsin. Maka boleh juga bagimu untuk mengatakan Al-khulafa'ur rasyidin yang kedua itu adalah Al-Faruq Abu Hafsin. Bitaqdimil laqabi 'alal kunyati. Dengan mendahulukan laqab yaitu Al-Faruq dari kunyahnya yaitu Abu Hafsin. Maka menurut jumhur atau mayoritas ulama nahwu di sini juga perkaranya longgar. Qala Ibnu Malikin, dan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan wasman ata ila akhirih.
yaitu dalam bait itu wasman ata sampai akhir. Apa maksud dari bait tersebut? Ai atal alamu isman wa kunyatan wa laqaban. Yaitu alam, ya, nama itu datang dalam bentuk isim dan kunyah dan laqab. Sebagaimana yang telah kita baca sebelumnya. Wa akhiran dha, ya, dan akhirkanlah dha, ya, ini isim isyarah, ai akhiranil laqaba idza sahiba siwahu. Yaitu akhirkanlah laqab, ya, jika laqab itu ditemani oleh yang selainnya. Apa yang dimaksud dengan siwahu, yang selainnya? Wal muradu alismu wal kunyatu. Ya, maksudnya adalah jika laqab itu ditemani oleh isim dan kunyah. Wa dhahiru dzalika annahu yajibu ta'khirul laqabi ma'al kunyati kama taqaddama. Dan zahir atau yang tampak dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala bahwa beliau, ya, atau wajib mengakhirkan laqab daripada kunyah sebagaimana yang telah berlalu penjelasannya. Kemudian, ya, wa qad fahima ba'dul ulama'i anna hadza ra'yu Ibnu Malikin. Dan sebagian dari ulama nahwu itu memahami bahwa ini, yaitu wajibnya mengakhirkan laqab daripada isim dan kunyah, itu merupakan pendapat dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala. Kita lihat catatan kaki, ya, undur ham'al hawami'i. Ya, ini dapat kita lihat dalam, ya, ham'ul hawami', yaitu syarah dari Jam'ul Jawami', yaitu kitab nahwu. Ya, buah karya dari As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Nah, kemudian itu dalam Al-Mujallad al-Awwala, ya, jilid yang pertama. Kemudian As-Safhatal Ula was-Sab'ina pada halaman ke-71. Kalau ada yang ingin merujuk. Kemudian kita kembali ke atas, yaitu lakin, akan tetapi, qad yushkalu alaihi iqtisaruhu. Ya, terkadang itu menjadi samar. Ya, menjadi samar, ya, mengenai hal ini, yaitu bahwa ini adalah pendapat dari Ibnu Malik. Ya, iqtisaruhu fil kafiyati. Yaitu, ya, pembatasan yang dilakukan oleh Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Al-Kafiyah ala wujubi ta'khiril laqabi anil ismi. Yaitu dalam Al-Kafiyah itu beliau yang membatasi dengan mewajibkan, ya, mengakhirkan laqab dari isim. Ya, artinya kalau ada isim dan laqab maka laqab wajib diakhirkan. Walam yadhkuril kunyata, dan beliau di situ itu tidak menyebutkan kunyah. Ya, jadi untuk jelasnya pendapat beliau itu dapat dilihat di Al-Kafiyah. Wallahu a'lamu. Kita lihat catatan kaki, ya, kita lihat, bisa dilihat di Al-Kafiyatu Asy-Syafiyatu. Yaitu, ya, kitab yang, ya, yang berjumlah 3000 bait yang diringkas menjadi alfiyah ini. Ya, pada Al-Mujallad al-Awwala pada jilid yang pertama, ya, safhata tis'in wa arba'ina wa mi'ataini pada halaman 249. Kita kembali ke atas. Kemudian Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala itu melanjutkan penjelasan mengenai alam, masih dalam bab alam.
wa iyyakuna mufradaini fa'adhif hatman wa illa atbi'il ladzi radif. Ya, Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, kemudian beliau menyebutkan dalam bait ke-75, wa in yakuna mufradaini fa'adhif hatman wa illa atbi'il ladzi radif. Dan jika keduanya di sini adalah isim dan laqab, itu mufrad. Ya, artinya tidak murakkab, hanya terdiri dari satu kata. Maka apa? Fa'adhif hatman. Maka idhofahkanlah secara pasti. Ya, artinya satu kata itu menjadi mudhaf, kata yang lain menjadi mudhaf ilaihi. Wa illa, dan jika tidak, artinya yang satu tidak mufrad. Ya, artinya satu bisa jadi satu mufrad, satu murakkab, ya, atau baik isim maupun laqabnya itu sama-sama murakkab. Maka apa? Atbi'. Ya, ikutkanlah i'rab alladzi radif, yang mengikuti, artinya yang belakang itu i'rabnya mengikuti yang awal. Ya, kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala memberikan judul untuk bait ke-75 ini, yaitu ahwalu i'rabil ismi wal laqabi. Yaitu keadaan-keadaan i'rab ketika isim datang bersama laqab. Maka di sini kemudian beliau melanjutkan penjelasannya. Fil ismi ma'al laqabi bahthani. Ya, mengenai isim ketika datang bersama laqab itu ada dua pembahasan. Al-awwalu, pembahasan yang pertama, min haitsut taqdimi wat ta'khiri. Ya, pembahasan yang pertama itu adalah dari segi atau dari sisi takdim dan takhir. Artinya dari isim dan laqab itu mana yang didahulukan dan mana yang diakhirkan. Wa qad taqaddama qabla hadzal baiti annal laqaba yu'akhkharu 'anil ismi. Ya, wa qad taqaddama qabla hadzal baiti annal laqaba yu'akhkharu 'anil ismi. Dan sungguh telah berlalu penjelasannya sebelum bait ini, yaitu berarti bait ke-74, bahwa laqab itu diletakkan lebih akhir dari isim. Itu adalah pembahasan yang pertama. Ats-tsani, pembahasan yang kedua, min haitsul i'rabi, yaitu dari sisi i'rabnya. Wa huwal muradu huna. Dan itulah yang dimaksudkan di sini, yaitu di bait yang ke-75. Falismu yu'rabu hasabal awamili. Maka isim, ya isim di sini adalah isim dalam istilah alam, ya. Tadi berarti seperti Khalid, ya, dan Hindu dan seterusnya. Maka isim itu di-i'rab tergantung amil yang masuk kepada isim tersebut. Ya, berarti bisa jadi marfu, bisa jadi mansub atau majrur, tergantung amilnya. Li'annahu mutaqaddimun. Karena isim itu diletakkan di awal. Ya, karena kalau laqab itu pasti datangnya setelah isim. Karena isim itu datang lebih dahulu, maka i'rabnya mengikuti amil yang masuk ke isim tersebut. Nah, maka itu jelas. Wa ammal laqabu falahu ma'al ismi arba'u halatin. Dan adapun laqab, maka ketika laqab itu datang bersama isim, itu ada 4 keadaan. Al-ula, ya, keadaan yang pertama, an yakuna lismu wal laqabu mufradaini. Yaitu ketika isim dan laqab itu kedua-duanya itu adalah mufrad.
Wal muradu bil mufradi huna. Nah, apa di sini yang dimaksud dengan mufrad? Ma laisa bimurakkabin. Ya, artinya baik isim maupun laqab itu tidak murakkab. Ya. Atau lebih jelasnya lagi, fal mufradu kalimatun wahidatun. Yang disebut mufrad itu adalah satu kata saja. Ya, hanya terdiri dari satu kata. Tadi contohnya Umaru dan Al-Faruqu itu sama-sama satu kata. Ya, sama-sama satu kata. Maka itu keduanya adalah mufrad. Wal murakkabu kalimatani. Sedangkan yang disebut dengan murakkab itu terdiri dari dua kata. Ya, kenapa beliau perlu menjelaskan hal ini? Karena nanti ditakutkan akan rancu dengan istilah mufrad dalam ilmu shorof misalnya. Karena nanti kalau mufrad dalam ilmu shorof itu menunjukkan makna tunggal. Ya, nanti mutsanna menunjukkan makna dua, kemudian jamak menunjukkan makna banyak. Ya. Tapi bukan itu yang dimaksud. Mufrad di sini itu adalah satu kata. Jadi walaupun kata itu menunjukkan jamak, tapi kalau hanya satu kata ya di sini disebut mufrad. Mithlu contohnya, ya contoh dari bahwa isim dan laqab itu adalah dua-duanya mufrad. Jaa Aliyu Sa'idin. Ya, ini dibaca mengikuti pendapatnya Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala. Telah datang Ali, di sini adalah isim. Ya, kemudian laqabnya adalah Sa'idun, yaitu yang berbahagia. Maka karena baik isim maupun laqab itu dua-duanya kata mufrad, kata tunggal, satu kata saja, ya maka kalau mengikuti pendapat Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala itu diidhofahkan. Artinya yang isim menjadi mudhaf, kemudian laqab menjadi mudhaf ilaihi. Al-awwalu ismun. Maka kata yang pertama yaitu aliyun, itu adalah isim. Wathani laqabun. Dan yang kedua sa'idun, itu adalah laqabnya. Maka bagaimana hukumnya? Fatajibu idhafatul awwali ila tsani. Ya, fatajibu idhafatul awwali ila tsani. Maka wajib mengidhofahkan kata yang pertama yaitu isim kepada yang kedua yaitu laqab. Artinya isim menjadi mudhaf dan laqab menjadi mudhaf ilaihi. Fayu'rabul awwalu hasaba hajatil jumlati. Maka kata yang pertama yaitu isim itu di-i'rab ya mengikuti kebutuhan atau keperluan dari jumlah. Artinya di-i'rab mengikuti amilnya. Contohnya di sini, jaa Aliyu. Ya, Aliyu itu amil yang masuk itu adalah fi'il jaa. Di mana fi'il jaa itu memerlukan isim yang datang setelahnya itu menjadi marfu sebagai fa'il. Maka Aliyu di sini di-i'rab marfu sebagai fa'il. Maka kata yang pertama ya fayu'rabul awwalu hasaba hajatil jumlati. Kemudian wayujarru tsani bisababil idhofati. Sedangkan kata yang kedua yaitu laqab itu dimajrurkan ya karena sebab idhofah. Ya karena mudhaf ilaihi itu pasti selalu majrur. Wal qawlu bil idhafati masyrutun bima idza lam yujad mani'un. Dan pendapat yang mewajibkan idhofah ini kalau isim dan laqab itu sama-sama mufrad ya, itu ada syaratnya. Apa? Disyaratkan jika di dalam kalimat tersebut itu tidak terdapat mani', ya sesuatu yang menghalangi. Itu syaratnya. Apa contoh mani'? Kakaunil ismi makrunan bi al.
Contohnya ketika isim ya atau kata yang pertama tadi aliyu misalnya itu keadaannya itu bersambung dengan al. Ya, maka al di sini adalah mani', artinya nanti tidak boleh diidhofahkan. Contohnya apa? Nahwu ja'al harithu sa'idun. Nah, kalau di sini ja'al harithu sa'idun. Telah datang al-harith ya yang berbahagia. Maka al-harith di sini itu adalah isim, akan tetapi ya bersambung dengan al. Maka pada saat seperti itu fatamtani'ul idhofatu. Maka pada saat seperti ini idhofah itu terlarang. Wa hadza ra'yul basriyyin. Dan ini merupakan pendapat dari ya ulama nahwu dari Basrah, ya mazhab Basrah. Wa tabi'ahumu Ibnu Malikin. Dan Ibnu Malik rahimahullahu taala itu mengikuti dalam hal ini itu mazhabnya ulama Basrah. Kemudian beliau yaitu Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala melanjutkan wa ajazal kufiyyuna fi hadhil halati al-itba'a. Akan tetapi al-kufiyyun ya ulama nahwu dari mazhab Kufah ya itu memperbolehkan dalam keadaan ini al-itba'. Ya, tadi datang isim dan laqab dua-duanya mufrad. Ya, kalau mazhab Basrah itu yang kedua itu menjadi mudhaf ilaih bagi yang pertama. Akan tetapi ulama Kufah itu dalam keadaan ini itu memperbolehkan itba'. Artinya laqab itu i'rabnya mengikuti isim. Fatu'ribu tsaniya ya fatu'ribu tsaniya bi'i'rabil awwali. Maka dalam keadaan ini engkau mengi'rab yang kedua yaitu laqab dengan i'rab yang pertama yaitu i'rabnya isim. Ya. Ala annahu badalun minhu au atfu bayanin. Ya, bahwa yang kedua itu laqab itu dianggap sebagai badal dari yang pertama atau ataf bayan bagi yang pertama. Fataqulu maka engkau katakan hadza aliyun sa'idun. Ya, ini adalah Ali yang sa'id. Ya, yang berbahagia. Artinya aliyun itu sebagai khobar marfu, maka sa'idun itu ya mengikuti i'rab Ali. Kemudian wa ra'aitu aliyan sa'idan. Ya, dan saya telah melihat Ali ya orang yang berbahagia. Maka di sini aliyan sebagai maf'ul bih itu mansub, maka sa'idan juga mengikuti Ali. Wa marartu bi aliyin sa'idin. Dan saya telah ya, berpapasan atau melewati Ali ya orang yang berbahagia. Maka di sini ya itu sa'idin mengikuti i'rab aliyin di mana aliyin itu majrur karena huruf jar ba. Wa hadza huwal mukhtaru. Dan ini merupakan pendapat yang terpilih, artinya pendapat yang dianggap rajih oleh ya Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala. Mengapa? Li'adami ihtiyajihi ila ta'wili. Karena kalau di i'rab seperti ini artinya diitba, diikutkan, maka tidak ada keperluan atau tidak butuh untuk ditakwil. Ya. Mengapa? Ya mengapa beliau mengatakan seperti ini? Fa innahu yalzamu ala ra'yil basriyina idhafatu syai'i ila nafsihi. Ya. Karena kalau kita mengikuti pendapatnya ulama Basrah di mana laqab itu atau isim itu diidhofahkan kepada laqab, ya, isim diidhofahkan kepada laqab, itu membawa konsekuensi idhofatu syai'i ila nafsihi.
yaitu mengidhofahkan sesuatu kepada dirinya sendiri. Ya, contohnya tadi, Umarul Faruqi misalnya, kita baca seperti itu, ya, maka itu sama saja menyandarkan Umar kepada Al-Faruq, dan Al-Faruq itu diri beliau sendiri, radhiyallahu anhu. Itu konsekuensinya kalau kita mengikuti pendapat dari ulama Basrah. Wa hadza mamnu'un kama fi babil idhafati. Dan ini terlarang sebagaimana ya nanti pembahasannya dalam idhafah. Wa ma warada minhu fa huwa muawwalun. Ya maka jika kita mengikuti pendapat yang ulama Basrah tersebut, itu pasti ada takwilnya. Ya karena kalau kita mengikuti begitu saja, itu konsekuensinya mengidhofahkan sesuatu kepada dirinya sendiri. Karena itu supaya maknanya betul, pasti ada takwilnya. Fa yatarajjahu ra'yul kufiyina. Maka di sini ya pendapat dari ulama Kufah, yaitu yang diitba'kan, yang i'rabnya diikutkan, ya i'rab laqab mengikuti i'rab isim, itu lebih kuat pendapatnya. Ya li'annahu aisaru, karena itu adalah yang lebih mudah dan tidak memerlukan takwil. Kemudian as-suratu tsaniyatu, yaitu format atau cara yang kedua, an yakuna lismu wal laqabu murakkabaini. Yaitu isim dan laqab itu kedua-duanya murakkab. Ya, kedua-duanya berupa susunan atau kedua-duanya ya terdiri dari dua kata. Nahwu contohnya hadza Abdullahi Zainul Abidina. Ini adalah Abdullah, ya Abdullah isim murakkab ya dua kata. Zainul Abidin. Zainul Abidin itu laqab, itu juga terdiri dari dua kata. As-suratu tsalitsatu, ya format atau bentuk atau cara yang ketiga, an yakuna lismu murakkaban wal laqabu mufradan. Yaitu isimnya murakkab, ya isimnya terdiri dari dua kata, wal laqabu mufradan, dan laqabnya itu mufrad, hanya terdiri dari satu kata. Nahwu contohnya hadza Abdullahi Sa'idun. Ini adalah Abdullah Sa'id. Abdullah di sini itu adalah isim, ya, dan itu murakkab terdiri dari dua kata. Sa'idun di sini adalah laqab terdiri dari satu kata. As-suratur rabi'atu, ya bentuk atau cara yang keempat, an yakuna lismu mufradan wal laqabu murakkaban. Yaitu isimnya terdiri dari satu kata dan laqabnya itu terdiri dari dua kata. Nahwu contohnya hadza Aliyun Zainul Abidina. Ini adalah Ali, ya Ali isim itu satu kata saja. Kemudian Zainul Abidina di sini laqab terdiri dari dua kata. Wa fi hadhil halati tsalathi tamtani'ul idhafatu. Maka untuk tiga keadaan ini, yaitu bentuk yang kedua, ketiga, dan keempat, itu terlarang idhofah. Ya, karena salah satunya itu pasti ada yang murakkab, atau bahkan dua-duanya murakkab. Maka tidak mungkin untuk diidhofahkan. Ya, terlarang di sini. Wa yu'rabul laqabu bi'i'rabil ismi. Maka pada keadaan yang tiga ini, laqab itu di-i'rab sebagaimana i'rabnya isim. Fayakunu tabi'an lahu fi raf'ihi wa nasbihi wa jarrihi. Maka di sini laqab itu menjadi tabi' bagi isim, yang mengikuti isim. Ya, baik dalam rafa'nya dan nasabnya dan jarnya. Fa in kana laqabu murakkaban u'riba sadruhu kama dzakarna. Maka jika laqabnya itu murakkab, artinya terdiri dari dua kata, maka sadarnya, kata yang pertama atau mudhofnya,
itu di-i'rab yang mengikuti i'rabnya isim sebagaimana yang kami telah sebutkan. Wa amma ajzuhu fayakunu majruran daiman ala annahu mudhafun ilaihi. Dan adapun bagian akhirnya tadi laqab kalau terdiri dari dua kata, bagian pertamanya di i'rab mengikuti i'rab isim ya, artinya mudhafnya itu di i'rab mengikuti i'rab isim. Adapun bagian yang keduanya ya, yaitu mudhaf ilaihnya itu selalu majrur. Ya, pasti majrur. Ala annahu mudhafun ilaihi ya, karena yang kedua dari murakkab itu pasti mudhaf ilaih, jadi selalu majrur. Wa hadza ma'na qawlihi wa in yakuna mufradaini ila akhirih. Dan ini merupakan makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, ya, bahwa ketika isim dan laqab itu dua-duanya mufrad, ya, sampai akhir. Ya, maksudnya, wa in yakuna, ya, alismu wal laqabu, dan jika isim dan laqab itu kedua-duanya mufradaini, ya, kedua-duanya mufrad, hanya satu kata. Fa'adhifil awwala ila tsani hatman. Maka sandarkanlah yang pertama, yaitu isim, kepada yang kedua secara pasti. Fayu'rabul awwalu hasaba halatil jumlati. Dan yang pertama, yaitu isim, itu di-i'rab mengikuti keadaan dalam jumlah, artinya mengikuti amilnya. Kemudian watsani yu'rabu mudhafan ilaihi majruran. Sedangkan yang kedua yaitu laqab yang mufrad tadi, laqab yang satu kata tadi, itu di-i'rab sebagai mudhaf ilaih dan majrur. Wa in lam yakuna mufradaini, dan jika ya isim dan laqab itu tidak dua-duanya mufrad, kama fil halati tsalathi, sebagaimana tiga keadaan tadi, yaitu keadaan kedua, ketiga, dan keempat, baik dua-duanya murakkab atau salah satu saja yang murakkab, fa'atbi'i tsaniya lil awwali fi i'rabihi. Maka ikutkanlah yang kedua, yaitu laqab, kepada yang pertama, yaitu isim, dari sisi i'rabnya. Maksudnya, i'rab dari laqab itu mengikuti i'rab dari isim. Wa ma'na alladhi radif, dan maksud dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala alladhi radif, maksudnya alladhi ja'a radafan lil awwali, yaitu yang datang mengikuti yang pertama, ya, artinya laqab yang mengikuti isim. Ba'dahu mutaakhiran anhu, yaitu yang datang setelahnya dan diletakkan lebih akhir darinya. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.